Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jurmiyah. Kita memasuki di bab naibul fa'il. Ini kedudukan kalimah yang kedua yang wajib di-i'robi rofa. Setelah kemarin kita membahas tentang fa'il, sekarang kita membahas naibul fa'il atau penggantinya fa'il. Ini dinamakan naibul fa'il karena memang dia menggantikan fa'il. Dia sebenarnya bukan fa'il, tetapi dia menduduki atau menggantikan posisinya fa'il, yang dia asalnya adalah maf'ul bih atau masdar, tapi kebanyakan maf'ul bih. Makanya dalam kitab Jurmiyah dibahasakan, dijudulkan, diberi judul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak menyebutkan fa'il, yang maf'ul itu akan menjadi ganti, akan menggantikan posisinya fa'il. Nah, ini kita contohkan ya, bagaimana proses menjadi naibul fa'il, menjadi pengganti fa'il. Asalnya begini, asalnya khalaqa Allahu al-insana. Khalaqa menciptakan, siapa? Allahu, Allah, al-insana pada manusia. Jadi Allah menciptakan manusia. Jadi khalaqa fi'il, Allahu ini fa'ilnya, terletak setelah fi'il yang maklum namanya. Lalu al-insana adalah maf'ul bihnya. Nah, ketika fa'ilnya ini dibuang, tidak disebutkan, maka menjadi seperti ini. Khuliqa al-insanu. Yang tadinya al-insana menjadi al-insanu. Karena ketika lafal Allah atau fa'ilnya dibuang, tidak disebutkan, maka lafal insan ini menduduki posisi dari lafal Allah. Yang tadinya insana menjadi insanu. Karena menduduki posisinya fa'il, maka diberi hukum-hukum fa'il, yaitu menjadi rofa. Ini menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Dan fi'ilnya ini dirubah. Nah, ini namanya fi'il majhul. Nanti kita akan bahas fi'il majhul di bawah. Namanya fi'il majhul menjadi khuliqo. Dia bukan pelaku pekerjaan, dia tetap objek, tetap yang dikenai pekerjaan secara makna ya. Tapi secara lafal dia rofa menjadi naibul fa'il. Secara makna dia objek. Khuliqo artinya diciptakan, siapa? Al-insanu, manusia. Manusia itu diciptakan. Nah, jadi yang menciptakan itu tidak disebutkan. Nanti ada beberapa alasan kenapa fa'ilnya tidak disebutkan. Nah, itu proses menjadi yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Lalu kita sebutkan kenapa fa'il itu tidak disebutkan. Ini ada beberapa alasan. Tidak orang itu mengatakan sesuatu tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ketika kita kembali ke atas, ini ketika perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il adalah pada fi'ilnya. Tadi dikatakan ini fi'il maklum. Kalau kalimah isim yang rofa terletak setelah fi'il maklum, namanya berarti fa'il. Nah, ini fi'ilnya maklum. Nah, ini dinamakan fi'il majhul yang seperti ini. Atau dalam bahasa Indonesia ya kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau fa'il berarti kalimat aktif, ada pelakunya. Kalau naibul fa'il berarti kalimatnya pasif ya, tidak ada pelakunya, begitu. Nah, sekarang kita ke beberapa alasan kenapa orang itu mengatakan suatu kalimat tapi tidak menyebutkan fa'ilnya. Di sini saya sebutkan 3 alasan. Yang pertama dari sini, karena sudah diketahui secara umum. Karena sangat umum diketahui, maka si pengucap misalkan itu tidak menyebutkan fa'ilnya. Khuliqo al-insan, diciptakan, ini menggunakan fi'il majhul atau kalimat yang pasif. Khuliqo diciptakan, siapa? Al-insanu, manusia. Manusia itu diciptakan. Nah, yang menciptakan siapa? Ini tidak disebutkan karena sudah diketahui pasti Allah yang menciptakan manusia. Nah, itu alasan yang pertama. Karena sudah diketahui secara umum, maka tidak usah disebutkan fa'ilnya, misalkan seperti itu. Alasan yang kedua, memungkinkan orang yang mengatakan tidak menyebutkan fa'ilnya, memungkinkan karena tidak tahu pelakunya, tidak tahu siapa subjeknya,
tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan itu. Contohnya suriko al-malu. Suriko dicuri, apa al-malu harta. Jadi suriko ini adalah fi'il yang majhul atau kalimat yang pasif. Al-malu ini naibul fa'ilnya. Nah, karena ketika terletak setelah fi'il yang majhul maka dinamakan naibul fa'il. Pasti bukan fa'il ini, pasti naibul fa'il. Karena memang harta itu dicuri dan yang mencuri ini tidak tahu. Ketika saya mau mengatakan kan otomatis harta dicuri, tidak mungkin saya mengatakan harta dicuri fulan karena saya nggak tahu siapa yang mencuri, namanya siapa nggak tahu. Jadi suriko al-mal itu alasan yang kedua, orang yang mengatakan tidak menyebutkan fa'ilnya. Lalu yang ketiga untuk memuliakan, mengagungkan. Jadi ini sesuatu, misalkan mengatakan sesuatu yang kurang mulia, terus pelakunya itu disembunyikan supaya untuk memuliakan. Khuliqo al-hinjir. Khuliqo diciptakan, apa al-hinjiru, hinjir ya. Hinjir itu babi. Khuliqo diciptakan, apa al-hinjiru, babi. Nah, ini tidak disebutkan fa'ilnya dengan tujuan untuk memuliakan. Itu beberapa alasan kenapa fa'il sampai tidak disebutkan, sehingga posisi maf'ul bih menduduki posisi fa'il yang nanti akan menjadi naibul fa'il. Nah, sekarang kita ke macam fi'il ya. Jadi ada namanya fi'il maklum, fi'il majhul. Kalau terletak setelah fi'il maklum dinamakan fa'il, kalau terletak setelah fi'il majhul dinamakan naibul fa'il. Nah, fi'il majhul itu fi'il yang harokatnya biasa seperti dalam kitab-kitab tasrif ya. Nah, ada fi'il maklum dari golongan fi'il madi, ada fi'il maklum dari golongan fi'il mudhari'. Yang fi'il madi misalkan doroba zaidun, berarti zaidun ini adalah fa'il karena terletak setelah fi'il yang maklum. Lalu nasoro zaidun yadribu, ini contoh fi'il mudhari, yadribu zaidun yansuru zaidun. Nah, ini fi'il-fi'il yang maklum, yang biasa, yang menyebutkan fa'ilnya. Berarti ketika terletak setelah fi'il maklum maka pasti setelahnya adalah fa'il atau pelakunya, pelaku pekerjaannya. Nah, sekarang kita ke fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui. Ini bisa dari golongan fi'il madi dan golongan fi'il mudhari', dan rumusnya berbeda. Ketika ingin membuat fi'il maklum menjadi fi'il majhul, nah ini fi'il majhul ini asalnya dari fi'il maklum. Ketika akan dimajhulkan maka sesuai rumusnya masing-masing. Kalau fi'il madi rumusnya huruf awalnya diharokati dhammah, huruf sebelum akhir diharokati kasroh. Misalkan contoh yang tadinya doroba, ini di rumus majhul maka menjadi duriba. Yang tadinya nasoro dipakai rumus majhul maka menjadi nusiro. Duriba zaidun, duriba dipukul, siapa zaidun? Zaid. Zaid ini adalah naibul fa'il, dia bukan pelaku fi'il, bukan pelaku pekerjaan, tapi dia yang dikenai pekerjaan. Secara makna dia objek ya, secara makna, karena dia bukan fa'il, tapi dia pengganti fa'il saja, posisinya saja yang bergeser menjadi penggantinya fa'il, dan dia dihukumi rofa seperti hanya fa'il. Duriba dipukul, siapa? Zaidun zaid. Nusiro ditolong, siapa? Zaidun zaid. Nah, ini fi'il majhul namanya, dari fi'il madi. Lalu cara memajhulkan, membuat menjadi fi'il majhul dari fi'il mudhari, yaitu rumusnya huruf awal di dhammah, huruf sebelum akhir di fathah. Beda sedikit ya. Kalau fi'il madi tadi huruf sebelum akhir di kasroh, fi'il mudhari huruf sebelum akhir di fathah. Yang tadinya yang yadribu ini maklum berarti memukul, kalau yudrobu menjadi dipukul. Kalau majhul nanti fi'ilnya bermakna di ya. Kalau ini yansuru menolong, kalau yunsoru menjadi ditolong. Tadinya harokatnya yadribu menjadi yudrobu, huruf awal dhammah, huruf sebelum akhir ro ini di fathah. Yang tadinya yansuru menjadi yunsoru. Nah, yang yansuru menolong, yunsoru ditolong. Nah, itu cara membedakan antara fi'il maklum dan fi'il majhul, tergantung harokatnya ya.
Kalau tidak ada harokatnya bagaimana kalau di kitab mengetahui ini fi'il maklum atau fi'il majhul? Ya dikira-kirakan saja, kira-kira pantasnya mana? Kira-kira pantasnya mana? Kalau misalkan khalaqa al insan menciptakan manusia, misalkan nggak pantas, misalkan setelah kita harus lihat konteks kalimahnya, atau dalam bahasa Arabnya siyakul kalam. Konteks kalimahnya tepatnya maklum apa majhul kalau misalkan nggak ada harokatnya. Kalau coba dulu maklum dulu, kalau nggak cocok berarti kita coba yang majhul, begitu. Itu tentang fi'il yang maklum dan fi'il yang majhul. Nanti konsekuensinya kalau itu ditentukan sebagai fi'il yang maklum, maka setelahnya pasti fa'il. Kalau ditentukan sebagai fi'il majhul, maka setelahnya pasti naibul fa'il. Nah sekarang kita ke macamnya ya, macam dari naibul fa'il. Seperti hanya fa'il, ada namanya macam naibul fa'il isim dohir, ada isim domir. Yang isim dohir berarti selain kata ganti, yang isim domir berarti yang berupa kata ganti. Contohnya duriba zaidun, duriba zaidani, duriba zaiduna, duribat hindun, duribat hindani, duribat hindatun. Yang isim domir ada 14 di sini, kita bisa menghafalnya dengan bernyanyi di lagu. Duriba duriba duribu, duribat duribata duribena, duribta duribtuma duribtum, duribeti duribtuma duribtunna, duribtu duribena. Ini secara detailnya ada di bawah. Seperti hanya fa'il, naibul fa'il ada isim dohir, ada isim domir juga. Yang dohir berarti selain kata ganti, yang domir berarti selain ini yang berupa kata ganti ya. Ini yang berupa kata ganti. Nah yang berupa bukan kata ganti ada dari mudzakkar muannas seperti halnya fa'il. Ada yang satu mufrad tasniyah jamak 1 2 3. Mudzakkar bermakna 1 bermakna 2 3, zaidun zaidani zaiduna, fiilnya duriba 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 sama. Ini duribat hindun duribat hindani duribat hindatun. Ini untuk yang muannas 1, muannas 2, muannas 3. Ini yang bukan kata ganti ya, pokoknya selain kata ganti dinamakan naibul fa'il isim dohir. Yang isim domir berarti naibul fa'il yang berupa kata ganti. Ada kata ganti untuk saya, untuk kamu, untuk dia. Saya satu berarti duribtu, saya banyak atau kita berarti duribna. Kalau kamu laki-laki 1 2 3, kamu perempuan 1 2 3, misalkan kamu 1 2 3 berarti duribta duribtuma duribtum. Kamu perempuan 1 2 3 duribti duribtuma duribtunna. Kalau dia 1 2 3, dia satu orang, dia dua orang, berarti duriba duriba duribu. Kalau dia perempuan 1 2 3 duribat duribata duribena. Nah itu macam-macam dari naibul fa'il, hampir mirip ya. Ada persamaan dan perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il. Salah satu persamaan adalah sama-sama kalimah isim, sama-sama di i'robi rofa, sama-sama terletak setelah fi'il namun berbeda fi'ilnya. Kalau terletak setelah fi'il maklum maka dinamakan fa'il, kalau terletak setelah fi'il majhul maka dinamakan naibul fa'il, begitu ya. Kalau bahasa Indonesianya berarti kalau fa'il kalimat aktif, kalau fa'il naibul fa'il adalah kalimat yang pasif. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan naibul fa'il. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.